Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Dimas untuk pelajaran IPS. Nah, kali ini di semester kedua kita akan belajar tentang interaksi manusia dan juga nanti kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang interaksi manusia terlebih dahulu ya. Nah, interaksi manusia yang akan kita pelajari yaitu interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan. Pak Dimas, apa sih itu interaksi? Ya, interaksi itu seperti kita sedang berbicara, sedang berkomunikasi antar diri kita dengan orang lain. Oke, ingin tahu lebih jelasnya? Mari kita pelajari materi berikut ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini nanti kalian akan mengetahui apa sih itu interaksi sosial dan apa sih interaksi dengan lingkungan. Di pelajaran sebelumnya di semester lalu kita sudah belajar tentang geografis Indonesia. Nah, kali ini materi kita adalah interaksi manusia. Di pelajaran kita ini, interaksi manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial dan interaksi dengan alam. Tapi di hari ini kita belajar interaksi sosial dulu ya. Minggu depan saat bertemu lagi pelajaran IPS, kita akan membahas interaksi dengan alam. Oke. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan sosial individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Apa individu itu? Individu itu adalah seseorang ataupun satu orang. Jadi individunya di sini satu, dan di sini juga satu. Itu artinya individu dengan individu, satu orang dengan satu orang. Maka terjadi interaksi sosial atau adanya hubungan sosial seperti sentuhan ataupun seperti berbicara, berkomunikasi, bercerita dan lain sebagainya. Kemudian kalau individu dengan kelompok, nah gitu juga individu ada satu orang dan kelompok ada banyak orang. Jadi satu orang dengan banyak orang itu saling berhubungan sosial, saling bercerita, berkomunikasi. Gitu juga interaksi sosial ada yang namanya kelompok dengan kelompok. Jadi di interaksi sosial ini terbagi tiga kan? Ada interaksi sosial individu dengan individu yang pertama. Kemudian interaksi sosial yang kedua adalah individu dengan kelompok. Dan yang ketiga adalah interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Kenapa? Karena individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Artinya, seseorang tidak akan mampu hidup tanpa bantuan dari orang lain. Yuk, mari kita lihat contohnya bagaimana. Nah, yang pertama tadi adalah interaksi individu dengan individu. Contohnya, Pak Hamli sedang bercerita dengan Pak Ade. Nah, Pak Hamli di sini adalah individu yang pertama atau satu orang dan Pak Ade adalah individu yang kedua. Nah, terjadilah interaksi sosial yang pertama yaitu individu dengan individu. Gitu juga contoh yang kedua, Alifah sedang berbisik dengan Pak Dimas. Alifahnya di sini individu atau seseorang dan Pak Dimas juga sebagai individu atau seseorang. Dan contoh yang terakhir adalah Azra menyalami Pak Ilham karena juara lomba. Nah, di sini juga terjadi interaksi sosial ya, walaupun bersalaman. Nah, bersalaman itu adalah hubungan sosial. Lanjut, contoh interaksi yang kedua yaitu individu dengan kelompok. Oke, interaksi yang kedua, interaksi sosial yang kedua adalah individu dengan kelompok. Contohnya, Pak Dimas menyuruh anak-anak mengumpulkan gelas. Siapa di sini yang individunya? Ya, Pak Dimas. Pak Dimasnya adalah individu dan siapa yang sebagai kelompok? Kelompoknya adalah anak-anak. Maka terjadi interaksi individu dengan kelompok anak-anak. Gitu juga Pak Rido mengajari anak-anak berenang. Nah, Pak Ridonya sebagai individu dan anak-anak sebagai kelompok anak-anak yang akan belajar berenang. Oke, kita lihat contoh yang ketiga. Contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial yang ketiga adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya apa, Pak? Contohnya ini, kelas 5 dan kelas 6 bertemu di final futsal SDSIT Siti Hajar. Nah,
Kelas 5 adalah kelompok kelas 5 dan kelas 6 adalah kelompok kelas 6. Nah, apa interaksi mereka? Hubungan sosial bermain futsal. Nah, bermain futsal itu seperti kita juga melakukan interaksi. Kemudian contoh yang lain apa Pak? Misalnya kelompok dengan kelompok, anak-anak kelas 1 latihan bersama assembly. Nah, di kelas 1 itu kan ada kelompok kelas A, kelompok kelas B, kelompok kelas C, dan kelompok kelas D. Nah, mereka saling berinteraksi, saling bercerita, saling berbagi peran, dan lain sebagainya yang disebut sebagai interaksi kelompok dengan kelompok. Jelas ya materi kita hari ini? Lanjut ya, kita ingin tahu tugasnya itu apa. Nah, tugasnya kali ini kita akan melakukan interaksi sosial. Seperti apa tugasnya? Berinteraksi dengan Pak Dimas melalui voice note WhatsApp dengan menanyakan kabar. Nah, dari tugas ini interaksi apa yang terjadi? Ya, interaksi individu dengan individu. Individu yang pertama adalah kalian. Kalian nanti menanyakan kabar, misalnya, Assalamualaikum Pak Dimas, apa kabar? Ini adalah Syifa, misalnya seperti itu. Nanti individu yang lainnya, yaitu Bapak, akan menjawab sebagai tugas kalian. Waalaikumsalam, terima kasih Syifa atas tugasnya. Seperti itu. Oke? Tugasnya dikumpulkan paling lama hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.